الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab atau risalah Al-Arba'un fil Wiqayati wan Najati minal Waba wa Ta'un. Dan pembahasan kita sekarang masuk di poin yang ke-8 di halaman 20. Di antara kiat-kiat selamat dan pencegahan dari wabah penyakit, termasuk dari ta'un, wabah penyakit yang berbahaya, adalah apa yang dikatakan oleh muallif, at-taysiru 'alal mu'sirin wa tafrijul qurabi anhum, yaitu at-taysir, memudahkan orang yang mendapat kesulitan, wa tafrij, dan melapangkan al-qurabi anhum, kesusahan mereka. Di antara sebab seseorang diselamatkan dari mara bahaya adalah dengan dia membantu, menolong, meringankan orang yang mendapat kesulitan. Dan sekarang waktunya para jemaah. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang tentu dengan adanya wabah ini ada di dalam kesulitan. Apalagi dengan mereka yang sudah biasa bekerja di luar rumah, sementara sekarang harus di dalam rumah. Maka tentu mereka banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan. Bagi orang yang tabungannya banyak, stok makanan banyak, mungkin tidak masalah. Tapi bagi mereka yang terbiasa peras keringat, banting tulang tiap hari harus keluar rumah, maka tentu mereka ini sangat menderita atau sangat betul-betul terpukul sekali. Maka di antara sebab supaya kita selamat dari wabah penyakit adalah kita meringankan kesulitan orang lain, saudara kita. Dan itu ada dasarnya di dalam dalil-dalil yang dijelaskan oleh mu'alif di sini. Di antaranya ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Hadis ini kalau kita renungkan, dan hadis ini juga sebagaimana hadis sebelumnya adalah merupakan sebuah kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Ya. Di antara hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa, barang siapa yang naffasa, melapangkan, an mu'min, atas seorang mukmin, kurbatan, dari kesulitan, min kurabid dunya, kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lapangkan dia dari kesulitan di hari kiamat. Nah, di sini ada sebuah kaidah dari hadis ini, al-jaza' min jinsil amal. Orang yang suka melapangkan, Allah akan lapangkan. Orang yang suka meringankan kesulitan orang, Allah akan ringankan kesulitannya. Ya. Demikian pula waman yassara, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, orang yang mendapat kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada orang yang punya kesulitan lalu dimudahkan urusannya. Mungkin punya utang, maka dilunaskan atau diberi tempo dan semisalnya, ini bentuk meringankan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah pun akan membalas meringankan. Allah akan memudahkan urusannya di dunia wal akhirah. Lalu waman satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahu Allahu, maka satarahu, Allah pun akan menutupnya aibnya. Di mana? Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau ada kesalahan seorang muslim, saudara kita, atau ada aib
maka aib tersebut hendaknya ditutup, bukan malah dibongkar aibnya. Kalau kita ini kan justru senang dengan adanya aib-aib saudara kita, justru semakin bersemangat untuk menyebarkan aib sebagai bahan gosip. Ini naudzubillah min dzalik, merupakan perbuatan yang justru akan menyulitkan dia di akhirat kelak. Ya. Karena mafhumnya berarti orang yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya. Sebaliknya orang yang suka membongkar, berarti Allah akan bongkar aibnya kelak di hari kiamat, waliyadzubillah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ya. Lalu ada sebuah kalimat setelah ini, kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ini Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ini kaidah pada zaman sekalian. Seandainya seorang muslim mengingat-ingat hadis ini, terus mengingatnya hadis ini, maka demi Allah, dia tidak akan bisa merasakan hidup enak, nyaman, sementara saudaranya dalam keadaan menderita. Dan senantiasa dia berusaha untuk menolong saudaranya. Ya, ini hadis sangat luar biasa sebagai motivator kita dalam sekarang membantu saudara-saudara kita para jemaah sekalian. Ingat kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aun akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Nah, yang menarik dari hadis ini, mungkin yang perlu kita kaji sedikit, yang tidak bisa dilanjutkan oleh muallif, adalah hadis ini tentang masalah keutamaan menuntut ilmu. Jadi lengkapnya hadis ini, para jamaah, di sini muallif hanya memotong sampai sini ya. Padahal lengkapnya hadis itu adalah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut, mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi itu lanjutan hadis tadi itu. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Kemudian lanjutan hadis ini juga Pak, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di antara salah satu rumah di antara rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, kecuali kata Nabi, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmah. Wa hafathumul malaikat, dan malaikat pun akan meliputinya, dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Lalu wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji, akan menyebut-nyebut ya di sisi para malaikatnya. Jadi keutamaan orang yang mengkaji ilmu di rumah Allah, di masjid-masjidnya Allah. Dan sekarang para jemaah sekalian ya, kita dalam posisi kita di rumah. Tidak bisa kita ke masjid. Ya. Kita posisi di rumah, tidak bisa kita ke masjid. Namun bersabarlah para jemaah sekalian, karena di saat-saat fitnah seperti ini memang lebih utama seorang muslim untuk di rumah. Ya. Dan ketidakberangkatan kita ke masjid, insya Allah tetap kita akan mendapatkan pahala sempurna walaupun kita di rumah. Kenapa? Bagi orang yang telah terbiasa ke masjid, lalu karena uzur dia tidak ke masjid, maka Allah memberikan pahala tetap sempurna. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan bepergian, maka baginya dicatat pahala sebagaimana pahala ketika dia mukim, ketika dia sehatnya. Yani pahala sempurna. Karena tidak ke masjidnya adalah karena uzur. Ya. Disitulah keutamaan orang yang telah melakukan amalan itu dengan dawam. Kalau amalan sudah dilakukan dengan dawam, continue, maka ketika ada uzur tidak melakukan, itu diantara keutamanya Allah tetap mencatat pahala sempurna.
Maka ini kabar gembira bagi mereka yang biasa melakukan amalan dengan dawam, seperti yang ke masjid, terbiasa ke masjid, ya. Maka di rumah itu lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu pernah Rasul SAW ditanya, ya, oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu jalan keselamatan? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amlik alaika lisanak. Ada 3 ya jalan keselamatan. Kata Nabi, jaga lisan. Lebih banyak diam, apalagi di zaman fitnah. Ya. Ini hadis memang sangat cocok ya. Kalau bisa dicatat para jemaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Ini hadis sangat cocok di zaman fitnah sekarang untuk kita. Mari mengamalkannya. Ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan? Bagaimana kiat kita selamat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, amlik alaika lisanak. Ya. Jaga, pelihara, tahan lisanmu, kata Nabi. Ini jangan sembarang bicara di zaman fitnah seperti ini. Lalu kata Nabi, waliyasa'ka baituk. Waliyasa'ka baituk, dan tetap tinggallah engkau di rumah. Jangan keluar. Rumah adalah kiat selamat dari fitnah. Ya. Baik fitnah wabah seperti ini atau fitnah-fitnah yang sifatnya apa? Fitnah yang sifatnya huru-hara. Ya. Orang pada demo, itu kan fitnah. Diam di rumah, jangan ikut-ikutan demo. Ketika ada fitnah, semakin menjauh itu semakin afdal. Al-qa'imu fiha khairun mina Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal masyi. Yang berdiri lebih afdal daripada yang berjalan. Wal masyi fiha khairun minas sa'i. Dan yang berjalan lebih afdal daripada yang berlari. Yani semakin jauh dari fitnah semakin afdal. Kita diam di rumah. Jangan kemana-mana. Lalu yang ketiga, jalan keselamatan kata Nabi, wabki ala khati'atik. Wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu, tangisi kesalahanmu. 3 ya. Jaga lisan, tetap diam di rumah, dan tangisi. Di rumah itu tangisi dosa dan maksiat. Ya. Nah, dalam hadis yang tadi kelanjutannya adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengkajinya di rumah-rumah Allah, di masjid, maka akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama apa tadi disebutkan dalam hadisnya, dia akan turun padanya ketenangan, as-sakinah. Yang kedua, ghasyathum rahmah. Rahmat akan meliputinya. Yang ketiga, hafathumul malaika, malaikat akan menaunginya. Lalu yang keempat, wadzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memujinya, menyebut-nyebutnya di hadapan yang ada di sisinya. Maksudnya para malaikat. Nah, yang menarik dari akhir hadis ini pun, jadi hadis ini sebenarnya dari banyak materi para jemaah hadis ini. Ya. Banyak sekali faedah dari hadis ini. Karena dibahas tentang berbagai macam materi, tentang keutamaan ilmu, tentang mengkaji ilmu, ya. Lalu di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, waman bata'a, ada airnya sayang. Waman bata'a, perhatikan, waman bata'a bihi amaluhu. Waman bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Waman bata'a bihi amaluhu, waman bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, amalnya kurang, maka tidak bisa dipercepat dengan sebab lambatnya itu oleh nasabnya. Apa maksudnya? Yakni nasab tidak bermanfaat terhadap amal seseorang. Ya.
Maka banyak dalam Quran disebutkan bagaimana orang yang dia dekat dengan para nabi, dekat dengan para rasul, istri nabi, istri rasul, bapak nabi, bapak rasul, paman nabi, paman rasul, anak nabi, anak rasul, tapi ternyata dia tidak mendapat hidayah. Yani semata-mata kekerabatan itu tidak bermanfaat kecuali apabila ada iman, kecuali apabila ada iman dan amal. Bismillah. Baik ya. Jadi al-intisab ila salihin la yantafi'u sahibuha illa bil iman wat tauhid. Al-intisab ila salihin, bernasab dengan orang saleh itu tidak bermanfaat baginya kecuali dengan adanya iman dan adanya tauhid. Sehingga kata Nabi SAW, man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Ya. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Baik, oleh karena itu kembali kepada pembahasan kita, at-taysir 'alal mu'sirin wa tafrijul qurab anhum. Memberikan kemudahan kepada orang yang mendapat kesulitan dan melapangkan kesusahan-kesusahan mereka. Ini menjadi sebab diselamatkannya dari wabah penyakit, menjadi sebab orang ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan dari hadis ini terhadap bab bahwasanya dengan memberi pertolongan kepada saudara kita, kita akan ditolong oleh Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Ya. Bahkan para jamaah sekalian, dengan kita bersedekah sekarang ini, sedekah itu akan membantu meringankan beban, membantu mengangkat berbagai macam penyakit. Sehingga kata Nabi SAW, tadawau bisadaqah, berobatlah kalian, cari kesembuhan dengan cara sedekah. Ya, sedekah. Dan setiap kita, disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang mukmin di akhirat kelak di bawah sedekahnya masing-masing. Ya, di bawah sedekahnya kita masing-masing, di bawah naungan sedekahnya masing-masing di akhirat. Maka mari, dan sekarang ini insyaallah kesempatan baik untuk banyak-banyak bersedekah, membantu. Ya, karena memang para jamaah sekalian, sebagaimana kita sebutkan kemarin, bahwa yang namanya lockdown atau yang namanya karantina wilayah, ya, itu memang harus pemerintah yang menetapkan. Ya, karena apa? Karena di dalam undang-undang juga disebutkan demikian, bahwa pemerintah yang mewajibkan lockdown atau karantina wilayah kepada rakyatnya, itu wajib mereka untuk memberi makan, memberi minum, menjamin kehidupannya. Ya, menjamin kehidupannya. Bahkan termasuk hewan ternaknya. Kalau rakyat itu punya hewan ternaknya pun harus diberi makan oleh pemerintah. Lah, makanya ketika pemerintah kita mungkin juga merasa keberatan, maka mari sesama kita membantu meringankan beban negara, beban pemerintah kita, untuk kita saling membantu satu sama lain yang mampu memberikan pertolongan dengan memperbanyak sedekah kepada mereka yang tidak mampu. Ya, dan janji Allah tidak akan mengingkarinya tentu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Cukup dengan satu kaidah tadi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Taib. Poin berikutnya jemaah sekalian, yang ke-9, at-tasi'ah, yang ke-9 di halaman 21, dan bisa melihat juga terjemahannya ya. Ini alhamdulillah tadi sudah kita bagikan terjemahannya. Kita aturkan jazahullahu khairan kepada media dakwah Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang sudah membagikan
secara gratis PDF tentang pembahasan 40 kiat selamat dari wabah ini, ya, yang telah diterjemahkan. Semoga Allah memberikan pahala kepada para asatidah, ya, khususnya yang telah menerjemahkan, Al-Ustaz Syahrul Fatwa hafizahullah, ya, yang telah diterbitkan oleh media dakwah Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, yang ke-9, birrul walidaini najatun minal masaibi wal kurub. Berbakti kepada orang tua sebagai kiat selamat dari musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan, ya. Dan mu'alif di sini membawakan sebuah hadis, yaitu tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, ya. Di antara salah satu orang yang terperangkap itu adalah dia yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yakni suka menyediakan air minum susu untuk orang tuanya ini, ya. Bahkan selalu mendahulukan hatta daripada anak dan istrinya. Walaupun anak istrinya merengek-rengek minta susu karena lapar, tidak diberinya sebelum orang tuanya dulu yang meminum, ya. Bahkan diriwayatkan dalam hadis tersebut sampai suatu hari dia terlambat, ya, karena suatu urusan pekerjaan terlambat, tetap dia berusaha untuk membuat. Sudah tengah malam, didapati kedua orang tuanya sudah tidur, ya. Saat itu juga anak istrinya lapar, merengek minta susu, namun karena orang tuanya sudah tidur, ditunggu dan tidak diberikan kepada anak dan istrinya. Saking baktinya kepada kedua orang tuanya. Lalu dia pun bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya ini, ya. Maka akhirnya Allah pun menyelamatkan pintu gua yang tertutup dengan batu itu bergeser, berjamaah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan tentang hadis ini, ya, fil hadisi fadilatu birril walidain. Pada hadis ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu minal a'mali salihah, dan dia termasuk di antara amal saleh, yang amal saleh itu tufarriju bihal qurubat, yang dengan sebab amal saleh tersebut Allah mengangkat, Allah melapangkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala mencabut, menghilangkan kesulitan, wa tuzalu bihadz dzulumat, dan dihilangkannya zulumat. Dihilangkannya apa? Zulumat. Zulumat maksudnya kegelapan-kegelapan, ya. Yang dimaksud dengan kegelapan di sini yakni kesusahan, ya. Kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, di antara amalan-amalan spesial adalah berbakti kepada orang tua. Makanya di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat, juga di dalam hadis-hadis tentang perintah berbakti kepada orang tua, dan juga tentang penjelasan haramnya durhaka kepada orang tua. Bahkan sangat agung sekali dalam Quran disebutkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan a'zamu al-qurabat wa ajallu ta'at, yang paling wajib, ketaatan yang paling agung, ya. Demikian pula durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang paling besar setelah dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak ayat Quran, perintah untuk tauhid kepada Allah digandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, ya. Misalnya Allah taala berfirman misalnya di dalam surah Nisa, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan bertauhidlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua. Ini dalam surah An-Nisa. Demikian pula di dalam surah yang lain,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah qadha, qadha yani telah mewajibkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan juga kepada orang tua untuk berbuat baik. Dilihat bisa nanti di surah Al-Isra ayat 23, di surah Al-An'am ayat 151, di surah An-Nisa ayat 36 dan di surah Luqman ya ayat 14. Allah perintah syukur kepada Allah, kemudian perintah syukur kepada orang tua. Anishkurli, kata Allah, wali walidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kalian kepada kepada aku, agar kalian bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa para jamaah sekalian? Syukur kepada Allah karena hakikat yang menciptakan kita adalah Allah. Lalu syukur kepada orang tua setelah syukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang menjadi sebab adanya kita di muka bumi ini adalah orang tua. Kalau tidak ada ayah dan ibu kita, tidak akan ada kita. Jadi hakikat menciptakan kita adalah Allah, namun sebabnya adalah kedua orang tua. Ya. Demikian pula di dalam hadis disebutkan tentang berbakti kepada orang tua itu disebut dengan amalan yang paling utama, dan Nabi SAW meletakkan di atas jihad. Ya, ketika Nabi ditanya tentang jihad, para jamaah sekalian, pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk ikut berjihad. Maka Nabi mengatakan kepada seorang ini, ya, kepada sahabat ini, kata Nabi, ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Kata sahabat ini, masih hidup ya Rasulullah. Kata Nabi, fa fihi ma fajahid. Kata Nabi, berjihadlah engkau dengan cara berbakti kepada kedua orang tuamu. Disuruh pulang orang ini untuk berjihad, yakni dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Makanya berbakti kepada orang tua itu derajatnya dalam hadis di atas jihad. Ya, di atas jihad. Ketika Nabi ditanya tentang amalan yang paling utama, ya, amalan yang paling utama, ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ayul amali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya, kata Rasulullah. Lalu sahabat ini tanya lagi, summa ayun. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, yang kedua tingkatannya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu ditanya lagi Nabi, summa ay, lalu apa lagi? Kata Nabi, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, makanya jemaah sekalian, berbakti kepada orang tua, ya, itu sangat luar biasa tentang fadilahnya, kedudukannya. Bahkan cukuplah kita dengan hadis ridallah fi ridal walidaini. Cukup dengan hadis ini yang menuntut kita untuk berbakti kepada mereka. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ridallah atau ridal Rabb fi ridal walid. Bahwa ridhonya Allah, ya, ada pada ridhonya orang tua. Demikian pula murkanya Allah ada pada murka orang tua. Ada pada murka orang tua. Artinya kalau orang ingin mendapat ridha Allah, senangkan orang tuanya. Ya. Bahkan subhanallah para jemaah sekalian, jangankan orang tua yang dibuat senang, hatta saudara kita sesama muslim kita buat senang, itu amalan yang paling utama. Idkhalus surur, menyenangkan, menggembirakan saudara kita, ya, ala qalbi kulli muslim idkhalus surur, menyenangkan setiap hati orang Islam, itu amalan yang paling utama. Bagaimana pula kalau yang senang, yang gembira itu orang tua kita, ya. Makanya juga dalam hadis yang lain, jalan ke surga yang paling gampang, jalan ke surga yang paling luas adalah birrul walidain. Maka ketika dapat kesulitan, seorang kalau ingin dilapangkan, ingin dimudahkan rezeki, ya, ingin diselamatkan dari berbagai macam penyakit,
berbaktilah kepada kedua orang tua. Kesempatan ini kita anak-anak pada lockdown di rumah, kesempatan berbakti. Ya, bantu orang tuanya, bantu ibunya, bantu ayahnya, pekerjaan mereka dibantu. Kesempatan, ya, kesempatan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Taib. Kemudian yang ke-10. Tapi hadisnya belum kita baca ya, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kepada keduanya, yaitu Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, intalaqa salasatu rahtin, ya, mimman kana qablakum. Ada 3 orang intalaqa yang berangkat dalam sebuah perjalanan, mimman kana qablakum, dari orang-orang yang sebelum kalian. Hatta awau al-mabita ila ghar. Lalu karena di tengah perjalanan, akhirnya mereka harus, ya, di tengah perjalanan sampai malam, akhirnya mereka harus singgah atau mampir, atau mereka masuk ke dalam gua, ya. Fadakhaluhu, maka mereka masuk bertiga ini. Ketika mereka di dalam gua tersebut, para jemaah sekalian, ya, ketika mereka berteduh, masuk, mampir di dalam gua, fanhadarat sakhratun minal jabal, maka menggelindinglah batu besar dari atas gunung, ya. Fasaddat alaihimul ghar, batu besar itu menutup pintu gua, tertutup rapat pintu gua, dan gua tidak ada tempat atau jalan tembus yang lain. Maka terbayang, ya. Dan ini para jemaah sekalian, ibarat kita sekarang. Seandainya seorang muslim sekarang ini dianggaplah di dalam rumah lockdown ini kan, pintu tertutup, dia tidak boleh keluar. Bagaimana kiat selamatnya? Maka lihat dalam hadis ini. Di antaranya apa tadi? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Faqalu, ketika mereka ada di dalam sebuah tempat yang mustahil bisa keluar. Batu besar bagaimana? Dia mendorong yang mustahil, para jemaah. Maka ingat ya, kekuatan doa. Doa, tidak ada yang mustahil, para jemaah. Bagi kita mungkin mustahil, tapi tidak bagi Allah. Pintu tertutup rapat dengan batu besar yang tidak mungkin, mustahil mereka bisa keluar kecuali karena pertolongan Allah. Maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra, sesungguhnya kalian ini, kata mereka, tidak akan yang bisa menyelamatkan kalian dari dari batu besar ini, ila an tad'ullaha bi salihi amalikum, kecuali kalian berdoa dengan tawassul. Nah ini ya, dengan bertawassul dengan amal-amal soleh kalian. Jadi tawassul dalam doa itu boleh apabila terpenuhi 3 syarat. Atau tawassul yang dibolehkan dalam berdoa adalah tawassul dalam 3 hal. Yang pertama, tawassul bismin min asma'illahi aw sifatin min sifatihi jalla wa'ala. At-tawassul bismin min asma'illahi ta'ala aw sifatin min sifatihi jalla wa'ala. Bertawassul dengan nama di antara nama Allah, atau tawassul dengan sifat-sifat Allah. Disebut nama Allah ketika kita doa, jemaah. Itulah yang maksud dari firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan tawassul terhadap nama-nama Allah tersebut. Maka kalau doa kita panggil nama Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Aziz, Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tawassul dengan nama atau sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ini dia hadis kita ini. At-tawassul bi al-a'mali salih. Tawassul dengan amal saleh. Makanya dalam Quran Allah memberi contoh cara tawassul dengan amal saleh.
Apa tawasulnya? Contohnya dalam Quran, Rabbana amanna faghfir lana. Rabbana amanna. Wahai Rabb kami tawasul dengan iman kami. Kami telah beriman ya Allah. Kami tawasul dengan iman kami. Faghfir lana. Maka ampuni kami wahai Allah. Ya. Dalam Quran banyak contoh tawasul dengan amal soleh seperti itu. Sebagaimana dalam hadis ini. Dan yang ketiga, para jamaah, tawasul bidu'a rajulin salih al-hayy. Tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Maksudnya minta didoakan. Dan ini boleh ya, namun para ulama sebagian mengatakan makruh hukumnya. Minta didoakan orang saleh itu makruh, coba. Makruh ya. Mana dalil makruh? Dalil makruh tentang dalil minta diruqyah. Ya. Dalil tentang minta diruqyah. Sehingga meminta diruqyah itu kan sama maknanya, minta didoakan. Ya, minta didoakan. Namun para ulama mengatakan hukumnya boleh ketika ada hajat. Namun yang utama, yang afdal seorang muslim berdoa langsung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi hadis ini, hadis tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua ketika mereka berteduh di dalam gua. Lalu ada batu besar. Lalu kata mereka, kita tidak selamat kecuali kita doa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan bertawasul. Dengan amal soleh masing-masing yang kita banggakan amal soleh tersebut di hadapan Allah. Ya. Maka faqala rajul minhum, salah seorang dari mereka, ini dia. Yang dalam pembahasan kita, itu yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka salah seorang mereka mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, dahulu ya, saya punya kedua orang tua yang sudah lanjut. Wa kuntu la agbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku senantiasa menyediakan untuknya ya susu dan baik pagi ataupun petang, dan tidak pernah mendahulukan baik untuk keluargaku atau anak dan istriku. Ya. Jadi selalu mendahulukan kedua orang tuanya. Maka pada suatu hari fana abi fi talabi syai' yauman, suatu hari aku ada hajat kebutuhan, falam urih alaihi hatta nama. Sehingga tidak kembali aku ke rumah kecuali mendapati kedua orang tua aku telah tertidur. Padahal dia seperti biasa. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, dan aku terbiasa menyediakan air susu untuk keduanya. Ya. Fawajtahuma naimaini faqaritu an agbiqa qablahuma ahlan aw malan. Maka aku mendapati mereka sudah tertidur, ya, dan aku tetap tidak mau mendahului mereka dalam memberikan air susu ini, baik anak dan istriku. Ya. Jadi tetap harus kedua orang tuanya dulu sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Falabistu wal qadah ala yadayya. Maka aku pun menunggu sementara cangkir susu ada di tanganku, ya. Antadiru istiqadhahuma hatta barakal fajr. Aku pun menunggu sampai keduanya bangun sampai terbit fajar. Ketika fastaiqadha, maka ketika keduanya bangun, fasyariba ghabuqahuma, maka keduanya pun minum. Artinya anaknya sampai merengek-rengek pun gak dikasih. Untuk orang tuanya lebih dulu. Maka kata orang ini, kata Nabi, Allahumma, orang ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiga wajhika fafarij anna ma nahnu fi min hadhi sakhrah. Maka ya Allah, seandainya aku lakukan ini karena engkau, semata-mata mengharap wajah engkau ya Allah, maka farij anna ma nahnu fihi min as-sakhrah. Maka geser, buka ya Allah batu besar ini dari pintu gua. Maka kata Nabi, fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Maka keluar, bergeser, namun tetap enggak bisa keluar. Ya, bergeser sedikit. Mereka enggak bisa keluar. Akhirnya yang kedua doa, kemudian yang ketiga juga doa. Kelanjutan hadis ini, hadis panjang jemaah sekalian. Yang kedua, orang yang mau diajak berzina lalu sadar. Dan yang ketiga, orang yang amanah, ya, pekerjanya saat itu meninggalkannya, lalu dikumpulkan gajinya, lalu diberikan secara sempurna ketika datang pekerja tersebut.
itulah mereka akhirnya bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Akhirnya Allah pun memberikan kelapangan kepada mereka dari kesulitan, sehingga terbuka batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Maka dengan ini para jemaah sekalian, mereka diselamatkan. Inilah inilah kaitan antara berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu dan bapak kita, dengan permasalahan selamatnya dari wabah penyakit. Ini Allah selamatkan dari bala, dari bahaya, dari musibah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Dan terakhir, bakti kepada kedua orang tua itu pada jamaah ada dua macam. Satu, berbakti saat orang tua masih hidup. Bakti ketika orang tua masih hidup dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik, berkata-kata yang lemah lembut, dengan cara kita membantu, dengan cara kita memberi nafkah. Ini ketika orang tua kita masih hidup. Yang kedua, berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal. Maka yang pertama dengan mendoakannya, yang kedua dengan melunaskan utang piutangnya, dan yang ketiga dengan kita bersilaturahim, berbuat baik kepada saudara-saudaranya dan teman-teman dekatnya. Dan yang paling penting, hidup atau mati orang tua kita, yang paling penting adalah senantiasa mendoakan mereka. Semoga orang tua kita mendapatkan rahmat dan maghfirah serta ampunan Allah. Dan semoga kita pun nanti, ya, ketika kita berbakti kepada orang tua kita, kita pun akan dibaktikan oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita pada zaman sekalian. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan untuk kita berbakti kepada orang tua kita, sehingga nanti anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung pada amal perbuatan. Wallahu a'lam. Yang bisa disampaikan mudah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.